Ini critical thinking ini begitu pentingnya ya. Bahwa kita ini diajak untuk berpikir kritis, ya, mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima informasi begitu saja. Orang dengan pola pikir ini selalu mencari bukti, meneliti argumen, dan memastikan kebenaran fakta sebelum menyimpulkan. Hal ini membuat mereka mampu mengambil keputusan yang logis dan terukur. Masalahnya, kalau kita ini tidak berani melakukan critical thinking, karena kita ini tidak mau punya persoalan sosial. Begitu kita mempertanyakan informasi, itu orang bisa marah, seolah-olah menuduh tidak percaya gitu ya. Padahal kita kritis gitu ya. Jadi orang-orang kritis ini kadang-kadang sulit diterima karena dia belum merasa puas untuk kalau belum ada bukti yang nyata gitu ya. Nah, misalnya ya, kalau dalam satu perusahaan gitu ya, orang-orang yang kritis itu akan menganalisis bahwa apakah laporan keuangan perusahaan ini ada area-area yang perlu diperbaiki gitu ya. Ini orang-orang kritis begitu. Atau mengevaluasi efektif nggak nih strategi pemasaran dan ingin membuat rekomendasi apa yang terbaik gitu ya. Sehingga bicaranya tentang apa sih strategi yang harus dilakukan, kok kita ini perusahaan kita gitu-gitu aja. Apakah memang tidak efektif selama ini sistem pemasarannya gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah bentuk critical thinking ya. Nah, ini kadang-kadang untuk kita teman sejawat, ini kalau dalam perusahaan, dalam bekerja ini kadang-kadang orang tidak nyaman gitu ya, dengan orang-orang yang berpikir kritis gitu ya. Dan ini masalah di Indonesia, kita tidak terlatih untuk berpikir critical thinking. Kenapa? Karena dulu dari SD sampai kita kuliah, untuk bertanya-tanya seperti itu seolah-olah menggugat guru atau dosen kita gitu ya. Jadi kalau guru kita menjelaskan sesuatu, ya kebetulan dia tidak menggunakan dalil, ya, tidak menggunakan referensi yang baik, kita mempertanyakan gitu ya. Nah itu kan guru-guru biasanya terpojok gitu ya. Nah itu cara berpikir kita yang kritis seperti itu nggak disukai kadang-kadang ya. Jadi ini persoalan di kita, critical thinking ini biasanya sulit dilakukan di suasana budaya kita ya. Karena orang-orang kritis ini kadang-kadang suka disebut orang-orang yang vokalis, orang-orang yang nggak bisa diajak kompromi gitu ya. Ya kita bisa lihatlah mungkin cara berpikirnya siapa namanya, siapa sih Gerung ini, siapa namanya, yang suka pengamat politik apa? Rocky Gerung. Ya, Rocky Gerung itu termasuk menurut hemat saya mempertanyakan hal-hal yang kadang-kadang orang tidak pikirkan ya. Jadi dia punya nilai critical thinking yang kuat gitu ya. Ya, apakah dia profesor? Enggak. Apakah dia dokter? Enggak. Karena kakak saya pernah satu kuliah di Fakultas Hukum UI sama dia gitu ya. Tapi memang dia orangnya kritis dan jadi menjadi teman berdebat kakak saya gitu. Jadi kakak saya ketawa aja gitu dan selalu berdebat, dan kadang-kadang dia berdebat itu melebar kemana-mana ya, orang hukum tapi kemana-mana gitu. Jadi memang dia banyak baca buku. Jadi orang kritis ini juga salah satunya adalah referensi, membaca bukunya banyak gitu ya. Dan ini sering terjadi juga ya. Saya punya sepupu ya, dia bagus critical thinkingnya ya. Yang jadi kewalahan tuh bapak ibunya gitu, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dia yang kritis gitu ya. Yang paling sederhana mungkin sekarang ya di lingkungan keluarga, kalau si anak bertanya kepada si bapaknya atau si ibunya, ini kok nggak ada tanda halalnya ya? Sudah beli makanan-makanan seperti ini, kan zaman sekarang sudah ada sertifikat halal, kenapa kita beli yang nggak halal gitu ya? Itu kan pertanyaannya sederhana sih sebenarnya, tapi itu menunjukkan dia sudah mulai kritis gitu ya. Bahwa dia tahu sekarang bahwa sertifikat halal itu wajib gitu. Dan dia tahu itu gitu ya. Dan sehingga dia akan mempertanyakan itu kepada orang tuanya, kenapa beli yang tidak punya sertifikat halal gitu. Nah ini oleh karena itu orang-orang yang kritis ini ingin betul-betul memastikan gitu. Nah,
Di dalam dunia ilmiah, critical thinking ini kan dimulai dari orang melihat data, ya. Data itu di Indonesia ini yang masalahnya itu tadi, tidak banyak data yang betul-betul original ya, original, betul, akurat, presisi, dan dikumpulkan dengan benar gitu ya. Nah, lalu kalau data itu benar dan baik, maka bisa dibuat fakta. Fakta itu seperti apa sih? Fakta itu biasanya dibuat sembilan rupa, diolah, misalnya menjadi diagram pie, menjadi table, lalu menjadi apa, tren, ya, apa namanya, gambar yang menunjukkan tren gitu ya. Bisa juga diagram batang dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya fakta sebenarnya. Nah, masalahnya apakah kita bisa menyimpulkan nggak tuh dari fakta gitu ya. Nah, jadi orang-orang kritis itu memang dia ingin bagaimana ada data, data itu dia olah menjadi satu fakta, dia mencoba menarik kesimpulan. Ya, kesimpulan dia ini logis dan ingin terukur kan sebenarnya ya. Tapi data itu kan tidak selalu bentuk kuantitatif. Kadang-kadang data itu bentuknya kualitatif. Sehingga dia harus membuat kategori atau dia harus melakukan asosiasi, mengkaitkan satu dengan lainnya gitu ya. Nah, jadi orang yang kritis ini kadang-kadang juga sering melakukan perbandingan gitu ya. Mengapa begitu, mengapa begini gitu. Yang itu begini ya, sekarang ini kok begini begitu nih. Nah, ini cara berpikirnya orang critical thinking ini seperti itu ya. Nah, oleh karena itu jadi atasan pun dalam bekerja kalau ada anak buah yang punya critical thinking ya kadang-kadang suka mengagetkan atasan karena pertanyaan-pertanyaannya seperti menyudutkan atau mempertanyakan kebijakan atau keputusan dari atasan gitu ya. Oleh karena itu banyak juga atasan tidak nyaman gitu ya. Tapi orang seperti ini harusnya tidak dikandangkan gitu, tidak diisolasi, justru dia harus dikembangkan untuk kepentingan dari atasan. Ya, dia suruh mikir hal-hal yang memang kritis, yang dibutuhkan gitu ya. Nah ini, tapi orang kita kan nggak ke situ ya. Jadi orang yang critical thinking ini biasanya suka dikandangkan gitu ya. Atau diisolasi gitu ya.